Jemaat yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa hari ini, pagi hari ini, kita semua ada dalam keadaan yang sehat. Amin. Kita semua diberkati Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu, mari kita mau siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan Dia. Kita bawa setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami umat-umat, kami akan menaikkan setiap ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau selalu baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Tuhan Yesus, Engkau disenangkan dengan puji-pujian. Dan setiap kami akan menikmati kehadiran-Mu ya Allah, bertahtalah di atas puji-pujian kami. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua umat Tuhan yang siap memuji Tuhan berkata bersama, amin. Haleluya, 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 puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Walaupun kita belum bisa bertemu muka dengan muka secara langsung ya, Bapak Ibu Saudara jemaat masih beribadah di rumah masing-masing, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Siapkan hatimu, siapkan suaramu untuk kita meninggikan Dia. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Baik
Tuhan. Amin. Sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Setiap hari, setiap waktu. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya.
sembuhkan kami, Engkau sudah pulihkan kami. Amin. Terima kasih. Biar hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Biar hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberi persembahan yang terbaik ya Allah. Sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan terus mengikuti kami. Langkah-langkah hidup kami. Dan itu sebabnya sebentar kami mau memberi yang terbaik sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Berkati Tuhan, biar ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Inilah bukti kebaikan Tuhan bagi kami. Kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara disilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberi persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik. Kasih setianya
memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan saatnya kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biar kiranya firman-Mu itu terus mengubahkan setiap kami ya Allah. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami ingin menghidupi kebenaran firman yang kami dengar sebentar. Allah kami Roh Kudus.
berdaulat atas hidup kami. Dan biar pagi hari ini kami kembali mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biar kebenaran firman-Mu itu meneguhkan setiap kami pada waktu kami menghadapi tantangan situasi yang hari-hari ini semakin tidak menentu. Tapi kami percaya firman-Mu adalah jawaban bagi setiap kami, sehingga kami menjadi umat-umat-Mu yang tetap kuat, tetap siap menghadapi apapun Tuhan. Karena kami tahu ada Yesus bersama-sama dengan kami, dan kami adalah umat-umat-Mu yang siap menikmati kemenangan. Berfirmanlah, kami buka hati kami buat kebenaran-Mu, dan biar kebenaran-Mu itu meneguhkan setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum saudara duduk, mari ambil Alkitab saudara. Kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan yang Tuhan tinggalkan buat kita semua. Haleluya. Angkat Alkitab saudara. Sama-sama kita katakan pengakuan akan Alkitab. Ini Alkitab saya ada, saya kuat, saya sanggup karena anugerah Tuhan. Saat ini saya mau belajar lagi firman-Nya, saya akui kebenarannya, pikiran saya tujukan padanya. Kubuka hati pada perintah-Nya, firman-Nya biar tertanam dalam hatiku, memperbaharui karakter yang lama, melembutkan hati yang keras. Hanya oleh firman Tuhan saya diubahkan, saya harus berubah, tidak seperti dulu lagi, tidak takkan pernah lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ini adalah minggu yang ketiga. Kalau saya tidak salah, saudara-saudara, kita harus ibadah online karena keadaan yang membuat kita harus seperti ini. Tapi selalu saya ingatkan kepada jemaat Shekinah bahwa keadaan apapun di sekitar kita itu tidak akan pernah bisa menghambat kita untuk kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dan minggu ini juga jemaat Shekinah kita akan menikmati perjamuan Tuhan yang kudus. Saya percaya walaupun saudara ada di rumah, setiap saudara sudah mempersiapkan diri dan saudara sudah datang ke pastori untuk mengambil roti dan anggur. Sama-sama nanti kita berdoa dan kita mau menikmati tubuh dan darah Kristus. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau bicara tentang menyerah. Menyerah. Atau kalau kata menyerah saja saudara-saudara, ini khotbah apa kok menyerah gitu saudara-saudara. Tetapi maksudnya dalam situasi seperti ini jangan ada kata menyerah. Amin. Jangan menyerah. Kayak lagunya The Massive ya, jangan menyerah, jangan menyerah. Enggak, tapi kita mau sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Saya tertarik dengan perkataan Rasul Paulus. Mari buka Alkitab saudara dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 saja dan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan 9. Ya, mari sama-sama kita baca dengan suara yang keras. Walaupun saudara ada di rumah, sama-sama kita mau memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Haleluya. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara, keadaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan,
dalam segala hal. Kata dalam segala hal ini, saudara-saudara, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Jadi kalau kita menyimak dengan baik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, sepertinya nggak ada waktu ya Paulus itu bisa nyaman, bisa enak, bisa tinggal tenang begitu, saudara. Karena Rasul Paulus katakan dalam segala hal, dalam segala situasi dia ditindas, mengalami satu tindasan. Tetapi syukur kepada Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat saya dan saudara. Rasul Paulus katakan begini, saudara. Dia memang ditindas. Orang berusaha menindas dia dari berbagai macam sisi. Tapi dia katakan, tapi aku tidak pernah terjepit. Tidak pernah terjepit. Kata, mungkin saya ambil satu bahasa yang sederhana. Kalau ditindas itu berusaha dipojokkan dalam situasi tertentu, saudara, sehingga kita tidak bisa bergerak, sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu. Kalau orang di pojok nggak bisa kemana-mana, sudah terhimpit, terjepit, gitu, saudara. Tapi Rasul Paulus katakan, dalam situasi ini pun aku tidak pernah terjepit. Saya mau katakan, dan saya percaya saudara pasti sudah tahu semua. Kenapa dia bisa tidak terjepit? Kenapa? Rasul Paulus katakan, aku tidak habis akal, aku tidak pernah putus asa, aku tidak pernah ditinggalkan sendirian. Saudara ingat perkataan Raja Daud. Daud pernah berkata begini, sekalipun aku ada dalam lembah kegelapan, aku tidak pernah takut bahaya. Kenapa, saudara-saudara? Karena jawaban Daud persis dia katakan ayat selanjutnya, sebab engkau besertaku. Ini jawabannya, saudara-saudara. Rasul Paulus ditekan dari berbagai macam situasi, dari berbagai macam sisi, berusaha dijatuhkan, berusaha dipojokkan, berusaha untuk dijepit. Tapi dia katakan, aku tidak pernah terjepit. Karena ada Yesus bersama dengan dia. Cuma sekiranya dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang saudara alami hari-hari ini? Situasi apa yang membuat engkau tidak bisa bergerak? Tentu hari-hari ini yang lagi merajalela adalah Corona. Corona membuat orang bingung, kesehatan kita terganggu, ekonomi pun goncang. Tetapi untuk kita umat-umat Tuhan, Allah katakan, engkau tidak akan pernah terjepit. Artinya di sini ada sebuah janji buat saya dan saudara, jangan pernah menyerah dalam segala situasi. Empat minggu yang lalu saya mengalami, saudara-saudara, memang benar-benar yang diserang itu adalah mental kita. Mental. Saya isolasi mandiri. Saya ada di kamar sendiri, istri saya di kamar sendiri, saya di kamar sendiri. Oh, gak enak, gak nyaman. Bagaimana perasaan kita itu yang ditekan? Bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu? Wah, segala macam berkecamuk. Setiap orang yang tahu nelpon, bagaimana kabar saya? Bagaimana kabar saya? Selalu katakan, saya sehat, saya baik. Haleluya. Padahal lemes, padahal tepar, padahal nggak bisa buat apa-apa. Tapi saya ingat bagaimana ayat ini kembali berkumandang. Bagaimana perkataan Raja Daud itu. Aku tidak akan pernah menyerah, karena Yesus ada bersama dengan aku.
Dan kalau hari ini kita ada, saudara-saudaraku yang kekasih, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Tuhan meminta kepada kita jangan menyerah, saudara. Saya teringat dengan perkataan seorang ilmuwan. Kalau saudara saya bacakan perkataan ini pasti saudara tahu. Ini adalah perkataan dari Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison itu penemu tungku, saudara. Bukan ya, penemu lampu. Lampu. Saya bacakan perkataan Thomas Alva Edison, saudara. Pada waktu untuk kesekian kalinya dia buat sebuah racikan, dia tambah ini, dia tambah itu, segala macam. Begitu dinyalakan, nggak bisa, nggak nyala, meledak. Semua orang kata gagal, nggak jadi. Sudahlah Thomas, berhenti aja. Sudah berapa biaya yang dikeluarkan? Belum lagi orang bilang begini, orang ini nggak tahu diri dan lain berbagai macam hal. Saya percaya semua orang ngejek, semua orang ngomongin dia. Tetapi saya tertarik dengan perkataan Thomas ini. Saudara perhatikan, dia berkata begini, saya tidak gagal, bahkan saya baru saja berhasil menemukan cara yang ke-879 untuk membuat lampu. Wow. Ini sekarang saya temukan cara yang ke-879. Berarti ini kegagalannya yang ke-878 kali. Saudara bayang, saudara pernah gagal 800 kali? Hah? Saya percaya nggak mungkin. Kita baru satu kali gagal aja. Tuhan, dosa apa saya Tuhan? Saya ini sudah setia, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Sudah mulai ngomong begitu, Tuhan kenapa saya Tuhan, kenapa bukan dia? Hei, kau nyuruh orang lain yang kena. Banyak kali kita nggak terima dengan apa yang kita alami hari ini. Apa yang saudara alami hari ini, itu bukan sebuah kebetulan. Tapi Allah sementara sedang mendidik kita untuk mendewasakan iman kita, untuk kita semakin kuat di dalam Dia. Ingat saudara-saudara, berkali-kali saya ingatkan, tempat kita bukan di dunia ini. Ini semua hanya sementara. Tetapi yang sementara ini, kita mau ciptakan sesuatu yang nyaman. Seperti doa Bapa kami dikatakan apa? Biar di bumi seperti di sorga. Bukan berarti kita gak bisa menikmati sesuatu di dunia ini. Bisa, saudara-saudara. Tapi jangan salah prioritas. Kita harus kembali kepada prioritasnya. Bahwa tempat kita adalah di sana. Allah sudah siapkan sesuatu yang besar buat saya dan saudara. Haleluya. Jadi pada waktu kita menghadapi situasi, jangan menyerah. Kalau kita melihat perkataan Thomas Alva Edison ini, saudara-saudara, jelas dari sini kita sudah tahu kuncinya orang sukses itu adalah pantang menyerah. Kalau saudara mau berhasil, kalau saudara mau sukses, ya harus ulet. Apa itu ulet? Bukan ulet ini, saudara. Bukan ulet ini. Artinya nggak mudah menyerah gitu loh, saudara-saudara. Nggak mudah putus asa. Jangan cengeng. Hadapi situasi. Tetapi ingat, seperti Rasul Paulus katakan, semua hanya karena Tuhan. Kita bisa, kita mampu karena Yesus bersama dengan kita. Dia yang akan menopang engkau, Dia yang akan menolong engkau, Dia yang akan beserta dalam hidupmu. Ada beberapa contoh yang saya mau angkat, saudara-saudara, sebelum kita melihat poin-poinnya. Contoh yang sederhana, dalam Perjanjian Baru ada sebuah kejadian. Firman Tuhan katakan ada seorang hakim yang sama Tuhan aja nggak takut. Wow, hebat ya. Ada di sini orang yang tidak takut Tuhan.
Alkitab menuliskan dalam Lukas, ada seorang hakim yang, saudara-saudara, sama Tuhan aja nggak takut. Tapi pada waktu dia menghadapi sebuah perkara dalam persidangan, seorang janda punya masalah. Nah, janda ini setiap hari datang ketok pintunya rumah hakim. Dak, dak, dak. Aduh, ini janda minta ampun gitu, saudara. Hakim ini keluar, ada apa? Saya mau perkara saya dibela. Enggak pusing. Tiap hari dia ketok, tiap hari. Alkitab menuliskan dalam Lukas 18, setiap hari dia ketok pintu, terus dia ketok pintu. Alkitab menuliskan apa, saudara? Hakim ini berkata begini, aku memang tidak takut dengan siapa, takut dengan Tuhan. Tapi karena janda ini sudah membuat aku pusing, aku akan tolong perkaranya. Saya mau bicara tentang jangan menyerah dengan situasi. Terus hampiri Tuhan itu terus, percaya dengan Tuhan itu terus. Karena Alkitab menuliskan, saudara-saudara, bersama dengan Tuhan kita akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Anak-anak muda jangan menyerah dengan segala situasi. Sekarang sudah COVID, Pak Pendeta. Mau buat apa lagi? Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan ini? Hei, jangan menyerah. Allah sudah siapkan sesuatu yang besar. Yang penting jangan lupa dengan prioritas. Bagaimana hidup kita, prioritas kita untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tetap prioritasnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka saudara akan lihat Allah siapkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Dan contoh yang sangat menarik sekali, saudara-saudara. Ya, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya mau berusaha secara cepat, saudara. Dalam Matius pasal yang ke-15, saudara, ayat 21 ini saudara bisa baca ya, di rumah ya. Ayat 21 sampai 28, saudara akan temukan di situ tentang perempuan Kanaan. Atau ada bahasa lain dikatakan Siro-Fenisia. Ya. Perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini, saudara-saudara, dia punya masalah anaknya itu sakit. Dan dia tahu yang bisa menyembuhkan hanya Yesus. Pada waktu dia mendengar kabar tentang Yesus, pada waktu dia mendengar kabar tentang bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu, maka dia datang untuk menghampiri Yesus. Saudara, perhatikan baik-baik. Ini sudah sering kali saya ulang-ulang kepada jemaat Shekinah. Bagaimana perempuan ini datang dengan memohon. Enggak langsung dijawab Tuhan. Enggak langsung Tuhan kata, apa kebutuhanmu ibu? Apa masalahmu ibu? Enggak. Saudara baca kita baik-baik. Yesus justru berkata begini, aku tidak diutus untuk orang-orang, hanya untuk orang Israel. Engkau orang Kanaan enggak masuk hitungan. Dianggap kelas beda, lain. Maaf, aku gak bisa tolong engkau karena engkau bukan orang Israel. Engkau orang Kanaan. Apa ibu ini menyerah? Tidak. Kunci sebuah kesuksesan adalah tidak menyerah. Ibu ini datang, guru, kasihanilah. Yesus, kasihanilah. Saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, dan anakku sekalian. Masihkah engkau berdoa? Masihkah engkau datang kepada Tuhan? Masihkah engkau tetap memohon kepada Tuhan? Masihkah engkau bertanya kepada Tuhan? Masihkah ada hubungan yang intim dengan Bapa di surga? Ibu ini tetap datang dan berkata, Guru, kasihanilah aku.
tetap datang sebuah ejekan. Tidak patut memberikan roti yang seharusnya diberikan kepada anak, tapi diberikan kepada anjing. Wow. Kalau tadi dikategorikan orang kelas 2, nggak masuk hitungan, sekarang lebih direndahkan lagi. Engkau anjing, bahasa kasarnya binatang. Tapi lihat, ini poin yang nanti juga saya akan bagikan kepada saudara. Orang yang mau sukses, orang yang tidak menyerah itu, salah satunya adalah memiliki kerendahan hati. Dia berkata begini, benar. Tapi anjing ini, dia akui, mau dibilang anjing sekalipun benar, Tuhan aku ini anjing, sambil tersungkur. Firman Tuhan katakan, tapi anjing ini juga layak mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Masih mengharapkan sebuah kesempatan. Saudara dengar baik, di dalam Yesus selalu ada kesempatan buat engkau. Allah tidak pernah memandang kita hina. Selalu ada kesempatan buat saya dan saudara. Pada waktu kita mau datang tersungkur dan tidak menyerah dengan situasi, tapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka saya tertarik dengan kalimat ini, ayat 28 dari Matius pasal 15. Coba saudara perhatikan Alkitab saudara. Ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata begini, maka Yesus menjawab dan berkata kepada perempuan ini, perempuan Kanaan ini. Perhatikan saudara-saudara. Hai ibu, besar imanmu. Besar imanmu. Jarang loh Yesus bisa katakan besar imanmu. Ini dari orang Kanaan, bukan orang Israel. Tapi justru orang ini dapat sebuah pujian dari Tuhan. Hai ibu, besar imanmu. Dan yang menarik, saudara perhatikan kalimat ini. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bapak ibu saudaraku sekalian dengar baik. Kebutuhan ibu ini adalah anaknya sembuh. Tapi Yesus tidak berkata begini, pulang anakku sembuh. Tapi perkataan Yesus ini adalah sebuah jawaban buat saya dan saudara juga. Perhatikan baik-baik. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang saudara kehendaki pagi ini? Apa yang saudara harapkan hari ini? Dengar baik, kalau engkau tidak menyerah dan engkau tetap melibatkan Tuhan, tetap tunduk, tetap sujud, tetap menantikan Tuhan, maka dengar jawaban ini. Jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Setiap masalahmu apapun itu, Tuhan katakan, sekarang masalahmu selesai bersama dengan Yesus. Ibu ini masalahnya anaknya sakit. Maka jadilah seperti apa yang ibu ini. Perhatikan ayat satunya. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau kau punya masalah ekonomi, hari ini dengar baik. Jadilah seperti apa yang kau iman. Engkau akan terlepas dari masalah ekonomi. Kalau hari ini engkau sakit, dengar baik Bapak Ibu. Jadilah sembuh seperti apa yang kau iman. Maka jadi sembuh. Apapun itu pergumulan hidup kita, percayalah Tuhanmu hidup dan Tuhanmu berkuasa. Mazmur 37 ayat 37. Ada beberapa poin sebelum saya akan akhiri. Perhatikan baik-baik. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Bagian terakhir, perhatikan ini menarik sekali. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Haleluya. Saudara perhatikan. Pertama, pemazmur ini katakan begini. Perhatikan kepada orang yang tulus. Orang jujur. Sekarang mau cari orang jujur, aduh susah. Mau cari orang yang tulus,
Kita nggak pernah tahu hati seseorang. Tahu-tahu kita lihat, wih, dia ini mantap, orangnya baik. Minggu pertama, orangnya baik. Minggu ketiga, orangnya baik. Bulan kedua, begitu masuk bulan yang ketiga, loh, ketahuan. Ternyata aslinya nomor. Setiap apa yang dikerjakan karena ada motivasi, ada sesuatu. Ingat baik, saudara-saudara, kerjakan semuanya itu dengan sebuah ketulusan. Rasul Paulus ingatkan kepada kita, kalau kau mengerjakan sesuatu, jangan kerjakan untuk manusia, tapi kerjakanlah itu untuk Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang kita mau kerja kalau ada atasan, ada bos lihat itu kan, karyawanku mantap, anak buahku hebat, dapat pujian. Kenapa? Supaya dipromosikan naik. Padahal kita lupa, yang mempromosikan kita adalah Tuhan. Ingat Daud? Siapa yang pernah lihat Daud ada di ladang sana ngembalain kambing domba? Nggak ada yang lihat, nggak ada yang perhitungkan, tapi Tuhan melihat dan teman-teman. Kalau Tuhan sudah mempromosikan, nggak ada yang bisa. Baca Alkitab sudah. Makanya kerjakan itu dengan sebuah ketulusan. Tetapi yang menarik lagi, Mas Bini katakan begini, sebab pada orang yang suka damai. Apa artinya suka damai? Ini bukan nama desa, desa suka damai, tapi berantem terus. Tetangga sama tetangga ribut, cekcok. Padahal nama desanya suka damai, suka jadi, nggak tahu jadi apa. Suka maju, kan? Padahal orangnya mundur terus. Suka damai. Kalau datang dia, aduh enak. Orangnya, saya mau katakan begini, Sur. Orang yang suka damai itu dia mencintai sesuatu yang nyaman, damai. Kedamaian itu hanya didapatkan kalau saudara punya kerendahan hati. Orang yang suka damai itu pasti orang yang suka mengalah. Orang yang suka damai di situ berarti saudara-saudara, ketulusan, kejujuran itu akan menciptakan suasana damai. Kalau ada orang yang hidup dengan tulus, kalau ada orang yang hidup dengan jujur, pasti dia adalah orang yang mencintai kedamaian. Dan firman Tuhan berkata, dalam Yohanes dikatakan begini, saudara-saudara, damai sejahtera ku berikan kepada, damai sejahteraku sendiri ku tinggalkan bagi. Dan apa yang ku berikan tidak bisa diberikan dunia ini kepadamu. Artinya saudara-saudara, damai sejahtera hanya engkau bisa dapatkan kalau engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita rangkum, engkau gak akan pernah bisa hidup jujur kalau engkau tidak dekat dengan Tuhan. Engkau gak akan pernah bisa hidup tulus yang engkau kerjakan dengan sebuah ketulusan kalau engkau tidak dekat dengan Tuhan. Karena setiap kita punya motivasi-motivasi tersendiri. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, iblis mau bicara sesuatu kepada saudara untuk berbuat ini, tetapi kita punya filter. Ada Roh Kudus, ada firman yang akan kita batalkan itu. Dalam nama Yesus, enggak. Aku mau mengerjakan ini dengan sebuah ketulusan untuk Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, kita akan menikmati pertolongan Tuhan sehingga kita akan menikmati masa depan. Selain kita tidak menyerah, mari ciptakan orang yang hidup dalam kejujuran. Lakukan sesuatu dengan sebuah ketulusan. Kalau Amsal dalam Amsal 19 ayat 20 mengatakan begini, saudara. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan.
menjadi bijak. Situasi kondisi ini, saudara-saudara, mengajar kita kalau kita melihat sesuatu yang saudara alami hari-hari ini akan membuat saudara akan menjadi orang-orang yang bijak. Karena kita mulai melihat firman, oh ternyata Alkitab sudah menuliskan terlebih dahulu harus begini, ini akibatnya. Karena ketidakdengaran orang-orang karena firman, akibatnya seperti ini. Itu yang terjadi. Tapi orang yang mengerti firman, kita belajar sesuatu, justru kita akan semakin hari semakin bijak. Amin. Masa depan itu Tuhan sudah sediakan buat kita. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Perhatikan baik-baik. Amsal 23. Yuk baca sama-sama dengan suara yang keras. Ayat yang ke-17, 18. Dua ayat ini. Haleluya. Jangan menyerah, kekasih-kekasih Tuhan, dengan apapun yang saudara hadapi. Kita akan diteguhkan lewat tubuh dan darah Yesus pada pagi ini untuk menikmati anugerah Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama. Amsal 23 ayat 17 dan 18. 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang, tetapi karena dan harapanmu. Haleluya. Perhatikan saudara. Allah itu sudah siapkan masa depan buat engkau. Amin. Dengar baik. Berkat saudara nggak akan tukar. Saudara harus percaya. Allah sudah siapkan sesuatu yang Tuhan minta hari ini. Dalam kondisi apapun, jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Jangan mempersalahkan situasi. Kalau engkau mau mempersalahkan, salahkan dirimu sendiri. Kenapa aku ambil seperti ini? Kenapa aku ambil sikap ini? Ayo mulai kita introspeksi diri. Kalau ada hal-hal yang salah, kalau ada perkataan-perkataan yang salah, cepat datang kepada Tuhan. Aku cabut setiap perkataan-perkataan itu, dan aku izinkan biar Roh Kudus berkarya dalam hidupku. Saudara, dengar baik. Gak usah iri dengan orang-orang di sekitar. Ada orang diberkati, saudara berkata, yes, dia diberkati. Nanti giliran saya. Gak usah nyinyir. Saya selalu pakai bahasa ini dengan pemuda-pemuda seluruh. Lihat orang naik jabatan, nyinyir. Nyinyir, sibuk sekali saudara. Kita sibuk dengan orang lain yang diberkati, saudara gak akan pernah menikmati apa-apa. Jadi pada waktu saudara tetap ada dalam hadirat Tuhan, saudara tetap introspeksi. Percayalah, ada bagian kita yang Tuhan sudah siapkan. Allah tidak pernah salah pilih. Selalu saya ingatkan kepada jemaat sekalian, Tuhan tidak punya anak tiri, saudara-saudara. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Yang Tuhan minta ketulusan, kejujuran, dan hiduplah suka damai. Ya, ciptakan situasi yang menyenangkan, mengalah, mengampuni. Ciptakan kedamaian itu. Gak usah iri-irian. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal katakan. Kenapa? Janji ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tak akan pernah hilang. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dia punya rencana yang indah buat hidup saya dan saudara. Bahkan lebih indah dari apa yang kau pikirkan. Lebih indah daripada apa yang kau bayangkan, saudara. Itulah Allah kita. Dia dahsyat. Dia luar biasa buat kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari
apapun yang kau hadapi hari ini. Ingat saudara-saudara, rancangan Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita sudah rancang dalam hidup saudara. Dia akan memberkati saudara lebih besar dari apa yang engkau rindukan dan engkau harapkan. Itu Allah kita. Karena firman Tuhan berkata, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Haleluya, haleluya. Percayakan hidupmu dalam tangan Tuhan. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang tulus, jadilah orang yang suka menciptakan situasi yang damai. Maka janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup. Haleluya, haleluya. Siapkan hatimu untuk menikmati tubuh dan darah Yesus, sehingga kita akan diteguhkan lagi hari ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan kekuatannya yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Semua yang ku bisa tetapi ku amin. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hamba berdoa, kuduskan roti dan air anggur menjadi tubuh dan darah setiap umat-umat yang ada di rumah juga. Mereka yang sudah mempersiapkan diri untuk menikmati tubuh dan darah, kuduskan roti dan air anggur ini menjadi tubuh dan darah, sehingga setiap kami akan menikmati damai dan sukacita, menikmati kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, yang lemah bangkit dan memiliki pengharapan yang baru. Karena kami tidak berjalan sendiri, ada Yesus, ada Tuhan yang menopang, memimpin, menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami siapkan hati kami yang terbaik, mengampuni setiap salah dosa. Kalau ada hal-hal yang kami buat yang menyakiti orang lain, ampuni kami, supaya kami layak menikmati tubuh dan darah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
pecahkan buat saya dan saudara. Tubuh ini adalah mewakili kehadiran Yesus dalam hidup. Sehingga seperti Rasul Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Ingat, dalam situasi apapun kau tidak sendiri, kekasih-kekasih Tuhan. Ada Tuhan bersama dengan kau. Dia hadir dalam hidupmu. Dia ada dalam hidupmu. Dan dia tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Sebelum kita makan, dengar firman Allah. Sebab apa yang telah keteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ambil cawan saudara. Kami tangan kanan angkat tinggi ke atas. Tinggi, melebihi tinggi kepalamu. Tinggikan darah anak domba Allah. Darah ini menguduskan, menyucikan setiap dosa-dosa. Melayakan kita, memanggil dia ya Abah, ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Lewat darah ini juga mengalir bilur-bilurnya yang menyembuhkan setiap sakit penyakit. Glory, 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 glory. Sebelum kita minum, dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan cawan saudara, dan mari kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih Bapa yang baik untuk tubuh dan darah-Mu. Kami menikmati sukacita, kami menikmati damai sejahtera, kami menikmati kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Allah kerjakan itu indah atas setiap kami. Kami terima ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Pengumuman untuk jemaah Shekinah. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Seperti saya katakan tadi, semua karena situasi, keadaan, kondisi, kita harus ibadah online. Pengumuman-pengumuman yang lain, saudara-saudara, nanti akan dibagikan di grup, ya.
Jadi saudara perhatikan WA group yang ada di Masyikinah, disemuakan dibagikan di sana, dan kepada jemaat-jemaat yang lain. Ada sebagian jemaat-jemaat kita yang lansia yang tidak punya Android, nanti saudara bisa memberitahu, ya, saling berbagi informasi satu dengan yang lain, saling mengingatkan setiap pengumuman ini, ya, sehingga sampai waktunya diumumkan kita bisa bertemu dan tatap muka bersama-sama dalam ibadah raya kita dan ibadah wadah-wadah. Ya, Tuhan memberkati semua. Makasih buat pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, biar jemaat semua dapat menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati segala sesuatu, jadi lelah saudara tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih buat perhatian-perhatian jemaat Syikinah. Bagi kami keluarga pastori, apa yang saudara kerjakan, ingat Tuhan yang melihat, Tuhan yang akan memberkati saudara semua. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku. Kesakitan tidak akan pernah menimpa kami. Kami kuat, kami sehat, semua karena anugerah Tuhan. Allah dahsyat, Allah luar biasa. Kau mengerjakan sesuatu yang besar bagi setiap kami. Biar jemaat Syikinah terus hidup dalam kebenaran-Mu, menghidupi kebenaran firman Tuhan, hidup menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Makasih ya Roh Kudus, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, dari pemimpin pujian, singer, pemain musik, pemegang LCD, IT, sehingga semuanya dapat berjalan dan jemaat dapat menikmati ibadah online. Nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang kami buat, biar itu menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang disenangkan. Dan pada waktu Tuhan duduk di atas pujian, Engkau akan berkarya dengan dahsyat. Hamba memberkati jemaat Syikinah, setiap persembahan yang mereka bawa, biar persembahan itu dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan diberkati. Mereka yang setia mengembalikan milik-Mu, membawa perpuluhan mereka dalam rumah perbenaran Allah, maka Tuhan juga yang akan memberkati. Tuhan yang sendiri yang akan membuat pagar perlindungan, sehingga mereka akan menikmati, dijauhkan bala penyakit sakit. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa bersama-sama. Kalau ada umat-umat-Mu yang sakit, dari tempat ini hamba berdoa, dalam nama Yesus, Engkau melawat, Engkau menjamah, dan Engkau memulihkan mereka dalam nama Yesus.
Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kindahkan kedua tangan. Firman Tuhan berkata, saat kita hidup benar, jujur, melakukan firman Tuhan dengan setia, kita akan terus naik, bukan menjadi turun. Amin. Kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Diberkati rumah tanggamu. Amin. Diberkati setiap usaha pekerjaan mata pencarianmu. Amin. Anak-anakmu dijaga, dilindungi Tuhan. Amin. Masa depan mereka dijamin oleh Allah dari tempat yang mana. Amin. Pada waktu engkau masuk dan keluar dari rumah penjagaan, perlindungan Tuhan. Amin. Percaya dengan iman apa yang kau sudah tabur, kau akan tuai berlipat-lipat kali ganda. Amin. Ini janji berkat dari Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus. Serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita pagi ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya diberkati bersama-sama berkata amin. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.